Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi tugas besar dari matkul kecerdasan komputasional. Kami dari kelompok admin dengan judul Sistem Optimasi Rute Kendaraan Hybrid Akofaji berbasis data OpenStreetMap, yaitu sebuah sistem optimasi rute pengiriman berbasis Uncolony Optimization dan Fuzzy Logic dengan data jalanan yang nyata dari OpenStreetMap. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama, saya sendiri, Jen Wayu Firdaus Giring, dengan NIM 123140206. Perkenalkan, nama saya Anissa Alfarima dengan NIM 123140030. Saya Muhammad Rafli Ramadan dengan NIM 123140148. Perkenalkan, nama saya Stefanus Anggara dengan NIM 123140038. Saya Rifka Brisela Boris Ditonga dengan NIM 123140024. Permasalahan yang coba kami selesaikan di sini adalah Vehicle Routing Problem atau VRP. Bayangkan ada sebuah perusahaan di Lampung yang bertugas untuk mengirimkan barang, di mana mereka mempunyai satu depot pusat, dan dalam depot tersebut terdapat banyak sekali kendaraan, banyak juga barang, begitu juga dengan banyak sekali titik yang harus mereka kirimkan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengirimkan barang-barang tersebut dengan rute yang paling efisien. Ini bukanlah sebuah masalah sederhana, di mana ketika cuma 10 rute saja, itu sudah menghasilkan kombinasi rute yang sangat banyak, yaitu hingga mencapai jutaan. Algoritma seperti brute force itu tidak mungkin digunakan di sini. Oleh karena itu, algoritma Uncolony Optimization atau ACO digunakan, yaitu sebuah algoritma yang mengadopsi perilaku kawanan semut dalam menentukan rute terpendek dalam mencari sumber makanan melalui jejak feromon. Di dalam kehidupan nyata, setiap paket mempunyai urgensi yang berbeda-beda. Ada paket dengan deadline pengiriman 1 jam, 5 jam, 10 jam, bahkan 24 jam. Dan juga berat yang berbeda-beda. Ada yang cuma berat 1 kg, 5 kg, 10 kg, bahkan 20 kg lebih. Dengan hal ini, kami mengintegrasikannya menggunakan Fuzzy Logic untuk mengevaluasi prioritas utama setiap paket menggunakan 3 variabel, yaitu deadline pengiriman, berat paket, dan jarak dari depot. Outputnya nanti adalah skor dari 0 sampai 100 yang akan mempengaruhi keputusan ACO dalam memilih node berikutnya. Sistem yang kami buat tidak hanya bergantung pada jarak rute terpendek, tetapi juga mempertimbangkan urgensi setiap paket. Nah, data jarak yang kami gunakan adalah data jalan nyata dengan OpenStreetMap via library OSMNX. Saya akan mendemonstrasikan aplikasinya secara langsung. Oke, ini adalah tampilan utama dari aplikasi yang kami buat. Kita bisa melihat bahwa ada 3 bagian, yaitu panel pertama yaitu panel input, kemudian di bagian tengah ada map Bandar Lampung yang dimana ini kami peroleh datanya dari OpenStreetMap, dan yang pada bagian panel kanan ini adalah panel hasil. Nah, kita langsung masuk ke bagian muat sampel data. Saat kita klik muat sampel data, akan terdapat 6 titik lokasi di mana terdapat 1 depo pusat dan 5 lainnya adalah 5 titik untuk pengiriman di berbagai lokasi di Bandar Lampung, di mana titik-titik ini telah dilengkapi dengan informasi terkait berat dan juga deadline pengiriman. Kemudian pada bagian ACO ini adalah strategi algoritma yang parameter algoritma yang dapat disesuaikan, namun kami telah menyesuaikannya, yaitu kami menggunakan jumlah sama 30, jumlah iterasi 20, alpha 1,00, beta 3,00, di mana ini telah kami sesuaikan agar saat eksploitasi dan eksplorasi dapat berjalan dengan baik. Kemudian pada tab kendaraan kita bisa lihat terdapat 2 kendaraan dengan kapasitas beratnya itu yaitu 50 kg. Nah, kemudian kita akan menjalankan proses optimasi. Nah, ketika proses optimasi ini kita jalankan, kita bisa lihat, kita bisa ngelihat kalau di sini dia membuat map OSM dan menghitung jarak dan hijau-hijaunya tadi, teman-teman. Nah, sabar, saya kecilkan dulu. Nah, rute yang muncul di ini adalah rute-rute dengan warna berbeda, di mana pada proses sebelumnya itu saat saya klik menjalankan optimasi, sistem itu akan memuat graf
jalan dari berbagai change, yang dimana itu mengevaluasi prioritas Fuji untuk setiap node, lalu menjalankan SEO di thread terpisah agar GUI-nya itu tidak freeze. Nah, kita bisa lihat tadi progress bar-nya itu yang di warna hijaunya ya teman-teman, sama yang ada bacaan menghitung. Nah, dan hasilnya itu inilah rute muncul dengan dua rute muncul dengan warna yang berbeda. Nah, untuk warna merah itu menandakan prioritas tinggi, untuk warna kuning menandakan prioritas sedang, dan untuk warna hijau itu menandakan prioritas rendah. Dimana ketika kita klik bagian pop-up-nya ini, kita bisa ngelihat nama lokasinya dan menampilkan detail score prioritas Fuji-nya. Misalnya ini ketika kita dekatkan kursornya ke yang ini, dia memberikan info itu adalah stasiun Tanjung Karang, prioritas Fuji-nya 50. Lalu ketika kita klik ke sini, dia nama lokasinya Pasar Tengah dan prioritas Fuji-nya itu ada di 85. Kemudian kita masuk ke panel hasil di bagian kanan, kita dapat melihat bahwa di sini menampilkan ringkasan terkait total jarak berapa kilometer, waktu komputasinya berapa detik, dan kendaraan aktifnya itu ada berapa. Nah, kemudian di sini ada bagian rute, di mana tab rute ini teman-teman menampilkan urutan kunjungan lengkap per kendara, jarak antar rute, dan total muatan. Kita bisa melihat pembagian paket yang sudah mempertimbangkan kapasitas kendaraan. Kemudian kita masuk ke prioritas paket. Nah, di tab prioritas paket ini merupakan output dari Fuji Logic kami, di mana kita bisa lihat Rumah Sakit Urip Suharjo mendapatkan label merah, yaitu prioritas tinggi dikarenakan deadline-nya 2 jam. Begitu juga dengan Pasar Tengah mendapatkan prioritas tinggi karena deadline-nya 3 jam, dan yang lainnya mendapatkan prioritas sedang karena deadline-nya masih ada yang 12 jam, 6 jam, dan bahkan 24 jam. Kemudian kita masuk ke tab konvergensi. Nah, tab konvergensi ini teman-teman menampilkan bagaimana grafik SEO itu semakin membaik dari iterasi ke iterasi. Jarak terbaik turun secara konsisten. Ini menandakan bahwa algoritma berhasil diterapkan. Kemudian fitur terakhir yang ada di aplikasi ini adalah Export CSP, di mana ini nantinya akan berguna untuk diintegrasikan ke sistem yang lebih lanjut atau dianalisis lebih mendalam lagi teman-teman. Mungkin sekian demonya, bisa dilanjutkan lagi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan secara sederhana bagaimana algoritma ACO atau Anti-Cloning Optimization ini bekerja. Mula-mula kita menginisialisasi sebuah matriks feromon dan juga sebuah array dengan ukuran n kali n yang menunjukkan ketertarikan antara setiap node. Kemudian pada setiap iterasi kita memiliki 30 semut yang masing-masing semut dapat menentukan satu solusi rute secara independen. Bagaimana cara semut tersebut menentukan rute? Semut tersebut menentukan rute berdasarkan nilai probabilistik yang dipengaruhi oleh nilai feromon dan juga nilai heuristik. Kemudian ketika semut-semut tersebut melalui sebuah rute, dia akan meninggalkan sebuah jejak feromon. Dan di akhir iterasi kita akan melakukan evaluasi manakah semut yang berhasil menemukan rute dengan jarak terpendek. Kemudian rute tersebut akan kita tingkatkan nilai feromonnya, sedangkan untuk rute lain akan terjadi evaporasi pada feromonnya. Proses ini kemudian kita ulang sebanyak 200 iterasi, dan rute dengan nilai terpendek atau jarak terpendek kita simpan sebagai hasil akhir. Sebelum ACO berjalan, kami menghitung skor prioritas setiap node dengan fuzzy inference system yang diimplementasikan secara manual menggunakan NumPy. Di sini kami ada 3 variabel input. Yang pertama yaitu deadline pengiriman yang terdiri dari mendesak, normal, santai. Yang kedua itu adalah berat barang yang terdiri dari ringan, sedang, berat. Dan yang terakhir adalah jarak dari depot yang terdiri dari dekat, sedang, dan jauh. Nah, kami mendefinisikannya dengan 10 rule, tetapi salah satu contoh yang kami gunakan itu adalah pertama rule-nya, apabila deadline pengiriman mendesak maka prioritas tinggi, dan contoh yang kedua itu adalah apabila barang berat dan jarak jauh maka prioritas tinggi. Nah, hal ini akan kami didifusikan menggunakan weight average yang akan menghasilkan skor dari 0 sampai 100. Dan inilah titik temunya. Satu kode baris yang paling penting adalah eta sama dengan 1 per jarak kali 1 tambah prioritas per 100. Heuristik ACO dimodifikasi dengan prioritas Fuzzy.
Noda dengan prioritas 90 punya 1,9 ETA lebih tinggi dibandingkan noda dengan jarak yang sama tapi prioritasnya 0. Artinya, semut akan lebih memilih noda dengan prioritas lebih tinggi tanpa hardcoded sama sekali. Oke, sekarang mari kita bedah hasil kuantitatifnya dari sistem yang sudah kami bangun. Nah, dari grafik yang dapat terlihat di layar, pada iterasi pertama, terbukti bahwasannya algoritma kami sudah menemukan rute terbaiknya itu di angka 35 km. Namun setelah algoritma kami berjalan sampai kurang lebih 200 iterasi, di situ menunjukkan adanya pengurangan jarak, yaitu dari 35 yang awal 35 menjadi 22. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya algoritma kami berhasil melakukan efisiensi sebesar 37%. Nah, dari grafik konvergensinya kita bisa lihat bahwasannya pada 50 iterasi pertama grafik turun dengan sangat tajam, penurunannya sangat tajam, lalu dari 50 sampai 200 itu berangsur-angsur landai. Nah, hal ini membuktikan juga bahwasannya hasil konvergensi dari algoritma kami terbukti berhasil dan optimal dalam mencari rute yang terbaik. Dari sisi fuzzy logiknya, algoritma kami juga terbukti sudah valid karena pada kasus rute rumah sakit Urip Sumoharjo, di sini terlihat bahwasannya algoritma kami menempatkan nilai prioritas yang paling tinggi, yaitu di angka 85. Mengapa? Karena variable constraint time window pada rumah sakit Urip Sumoharjo ini itu memiliki due date yang sangat-sangat kecil, yaitu hanya 2 jam saja. Alhasil, rute ini, yaitu rumah sakit Urip ini, akan menjadi rute pertama yang dilalui dibanding rute-rute lainnya. Lalu, kami ingin sedikit disclaimer, dan ini menjadi evaluasi juga bagi tim kami, yaitu pada beberapa node yang telah kami gunakan di OpenStreetMap, ada beberapa yang kami menggunakan metode fallback Euclidean karena pada beberapa node tersebut node itu tuh terisolasi dan tidak memiliki sambungan, tidak memiliki hubungan ke jalur utama tersebut. Hal ini dapat menyusahkan dan menyulitkan tim kami gitu untuk melakukan iterasi pada node yang terisolasi tersebut. Oleh karena itu kami menggunakan metode fallback Euclidean tadi. Nah, namun dampak dari kami menggunakan metode tersebut adalah rute yang dihasilkan oleh metode fallback Euclidean tadi itu dia akan lebih pendek daripada aslinya. Namun walaupun rute lebih pendek, tapi secara logik susunan itu tetap valid gitu. Jadi tidak memberikan dampak yang signifikan pada algoritma kami. Untuk kedepannya kami bisa menggunakan parameter baru, yaitu retain all sama dengan false, yang mana metode ini tuh akan otomatis menghilangkan rute yang node yang tidak memiliki sambungan ke rute utama. Atau mungkin solusi keduanya adalah kami bisa mendownload semua node yang ada di map tersebut, namun dengan cakupan. Sebagai penutup, mari kami rangkum lagi apa yang telah kami kerjakan melalui proyek Parco ini. Sistem yang telah kami bangun berhasil menyelesaikan masalah physical routing problem dengan mengkombinasikan 2 metode, dari antaranya n-colony optimizing dan fuzzy logic. Keunggulan utama dari sistem ini adalah sistem ini memanfaatkan data jalan yang nyata dari OpenStreetMap. Namun, kami juga menyadari beberapa keterbatasan dari sistem ini, yaitu diantaranya belum digunakannya data arus secara detail, sehingga jarak yang dihitung masih berupa jarak geometris jalan. Selain itu, kapasitas muatan untuk setiap armada kendaraan juga masih dalam asumsi yang sama. Oleh karena itu, untuk pengembangan ke depannya, sistem Parco ini dapat diperluas lagi untuk mendukung multi-depot VRQ, mengakomodasikan batasan waktu pengiriman atau time windows,
hingga diintegrasikannya dengan API yang komersial untuk mendapatkan akurasi jarak yang jauh lebih tinggi. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen serta teman-teman yang telah memperhatikan video ini, sehingga kami sangat terbuka untuk menerima pertanyaan, saran, serta kritik. Saya di periode sendiri mewakili kelompok DN atau NMEN beserta rekan-rekan saya, Rifka, Stefanus, Anissa, Rafli, mengucapkan terima kasih. Sekian dari kami.